itu membuat saya lebih refresh mungkin karena ada kadar beberapa kafein yang harus masuk ke dalam otak tuh kan butuh oksigen kan, jadi saya butuh kopi. Rata-rata menurutku nggak terlalu mahal sih dibanding negara-negara lain yang pernah gue kunjungin. Standar lah, maksudnya nggak yang begitu mahal banget. Soalnya kan sekarang udah banyak juga kan kedai-kedai yang kayak nyedain beans yang bagus. Produksi kopi di Indonesia terus meningkat sejak 5 tahun terakhir. Jika di tahun 2015 tercatat sebanyak 640.000 ton, kini melambung hingga 770.000 ton. Peningkatan itu terlihat dari menjamurnya kedai kopi di tanah air. Di akhir 2019, tak kurang dari 3.000 gerai kopi hadir di Indonesia, atau meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 2016 yang hanya sekitar 1.000 gerai. Starbucks sebagai salah satu perusahaan waralaba kopi terbesar di dunia turut ambil bagian. Sejak kedatangannya di dekade 2000-an, Starbucks hadir membawa identitas minum kopi dengan cara yang berbeda. Dalam waktu 19 tahun, kini tak kurang dari 400 gerai tersebar di Indonesia. Perusahaan asal negeri Paman Sam ini bahkan mampu menjual hingga 6 juta cangkir kopi dan minuman lain setiap harinya di seluruh Indonesia. Bisnis kedai kopi di tingkat lokal pun bersaing dengan kedai kopi global, seperti Anomali Cafe yang berdiri tahun 2007. Dalam waktu 14 tahun, Anomali telah memiliki 13 kedai kopi yang tersebar di kota besar seperti Jakarta, Bali, Surabaya, Medan, dan Makassar. Dengan hasil produksi yang terus meningkat dan pangsa pasar yang luas, lantas bagaimana nasib para petaninya? Cuman kalau aku ngelihat progresnya dibanding dulu sama sekarang jauh lebih baik. Kalau sejahtera sih kayaknya kurang ya, karena sebenarnya ya harga kopi yang sudah di branding beda dengan harga yang petani jual gitu. Mungkin kedepannya bakal lebih banyak petani yang bisa sejahtera lah ya. Soalnya aku lihat pergerakannya udah dimulai sih. Terus kita sering ikut kelompok caktir. Indonesia sendiri merupakan negara produsen kopi terbesar keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Dengan luas areal perkebunan mencapai 1,2 juta hektar, yang sebagian besar atau 98%-nya berstatus perkebunan rakyat. Di antaranya adalah Jawa Barat dengan luas areal 46.000 hektar. Ini adalah Samroni, warga Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Ia telah menjadi petani kopi sejak 2008. Saya mulai ikut bertani kopi itu dari akhir 2008 ya, sekitar bulan November 2008 waktu itu. Ya memang di sini baru mulai pertama kali menanam kopi itu di tahun
2008 gitu. Sebetulnya sih dulu kalau dari awal nanam itu sebetulnya kita agak terlalu paham banget sih sebetulnya tentang kopi ini. Makanya dari rentang waktu 2008 sampai 2013 itu ya kopi yang dipanen itu nggak diproses lebih lanjut gitu. Kalau dulu itu kan kopi ya setelah jadi kopi ada tengkulak atau bandar atau pengepul lah itu jual ya harganya semaunya mereka aja gitu, biarin aja kita jual gitu kan, karena memang waktu itu yang kita tahu mungkin pasaran kopi itu memang segitu gitu. Jeniong mah tuh naik. Dah. Aduh. Kalau rugi sih enggak ya. Kalau rugi mah, tapi kalau memang kita perhitungkan dengan biaya perawatan kebun segala macem, itu kan rata-rata per hektar itu kalau per tahun itu per musim ya itu kisaran 46 jutaan per tahun. Paling ya untungnya cuma sedikit aja gitu, nggak terlalu. Nah, ya kita lagi di ini salah satu area lahan kelompok taninya kita ya. Ini sebagian di sini ini sekitar 25 hektar ya luasnya. Sebagian lagi di sebelah sananya sekitar 15 hektaran. Karena memang status hutan di sini ada perubahan dari hutan produksi ke hutan lindung, gitu kan. Jadi yang memang boleh ditanami di situ itu kan hanya tanaman keras aja gitu kan. Jadi dari pihak Perum Perhutani sih memang dituangkan di situ boleh kita istilahnya menggarap lahan, tapi tidak secara intensif gitu, seperti sayur mayur seperti itu. Makanya ya ditanamilah tanaman keras. Yang kita ambil di sini adalah kopi gitu. Roni memang menempati lahan perhutani untuk menanam kopi. Ia diperbolehkan mengelola lahan yang masuk dalam kawasan hutan lindung itu dengan sistem bagi hasil melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. Sistem bagi hasil pun diusulkan sebesar 70-30%, dengan rincian 70% ke petani dan 30% ke LMDH dan perhutani. Namun, menurut Roni, sistem ini tidak sesuai dengan kemampuan para petani. Setiap petani atau yang terorganisir melalui kelompok tani, kita diharuskan ya untuk, bukan diharuskan, tapi ya diharapkan ada sharing ke pihak Perum Perhutani itu. Cuma sampai sekarang kalau di kelompok kita sendiri kita belum ada kesepakatan ya, karena di prosentase nilai sharingnya itu kita belum ketemu ya, karena kita maunya kalau yang namanya sharing itu berbagi ya
itu memang kita berpikir ya harus ya, tapi ya kami di sini maunya itu lebih jelas gitu. Misalkan ada berapa persen ini alokasinya nih kemana, yang ngelolanya LMDH, apa LMDH ini disetorin lagi ke Perum Perhutani. Kalau memang disetorin lagi Perum Perhutani, yang namanya sharing ya feedback ke kitanya apa gitu. Apakah dalam bentuk pembinaan lah atau distribusi bibit misalkan. Sementara ini kan yang mereka tanam ini, petani tanam ini hasil istilahnya bibit beli sendiri gitu kan, terus pupuk sendiri, terus budidayanya ya begitu aja, belum ada misalkan pembinaan supaya hasil budidayanya lebih baik, terus nanti nilai jualnya atau kepastian pasarnya juga ada jaminan, ya itu belum juga sampai situ. Silakan Kadri. Roni bersama kelompoknya kini menggarap lahan seluas 40 hektar. Dari luasan tersebut, pengelolaan lahan tidak dibagi secara merata, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anggotanya. Tanggung jawab untuk mengelola garapan, tapi itu juga kita nggak maksain misalkan anggota yang satu nih dibagi rata, misalkan dari 10 ini dibagi 10 jadi satu-satu, enggak gitu kan. Ada yang memang kemampuannya saya bisanya 2 hektar, ya udah saya hanya mampunya 1 gitu. Ya sudah, tapi dalam dalam satu manajemen kelompok lah yang sama. Jadi hanya membagi porsi tanggung jawabnya aja, dan itu nanti ketika panen pun ya pembagiannya pun sesuai tanggung jawab garapannya juga. Perawatan kebun dilakukan secara berkala oleh anggota kelompok, mulai dari pemangkasan rumput liar hingga memotong tunas pohon kopi yang tidak produktif. Mau menyetek tunas yang kira-kira tidak produktif dan yang mengganggu untuk berbunga, seperti yang majunya ke arah batang ya, seperti ini harus dibuang. Dan kalau yang seperti ini mungkin yang akan produktif ditinggalin aja, jangan sampai dua seperti ini, karena produktifnya enggak terlalu bagus kalau dua, baiknya satu aja. Dan yang satu lagi menuju ke arah batang juga harusnya dibuang, dan juga untuk memudahkan metik nantinya. Dan yang sudah tidak produktif seperti ini dibuang juga, karena sudah ada yang muda seperti ini. Kalau rata-ratanya 1,5 kilo per pohon. Nah, kalau yang ini belum waktunya dipetik, masih mengkal. Setelah melakukan perawatan selama 6 bulan, seperti inilah buah kopi yang siap untuk dipanen. Buah kopi berwarna merah yang dipetik ini biasa disebut cherry. Keterbatasan pengetahuan pengolahan pasca panen membuat Roni dan petani lainnya harus menjual hasil panen hanya dalam bentuk cherry petikan kepada tengkulak. Padahal, biji kopi bisa diolah lebih jauh untuk meningkatkan nilai jualnya. Pengolahannya itu nggak sampai diolah seperti yang kayak dilihat di belakang ini nih. Jadi kita panen, dijual aja biji kopi merahnya atau cherry-nya itu ke bandar atau pengepul lah istilahnya. Ya dengan waktu itu pun harganya masih ya murah ya, kisaran Rp2.500 gitu per kilogram gitu.
Jika dalam 1 tahun hasil panen ceri petikan para petani mencapai 30 ton dan dijual seharga Rp2.500 per kilonya, maka total penjualan mencapai Rp75 juta. Hasil penjualan tersebut belum dikurangi biaya perawatan kebun seperti ongkos petik, ongkos angkut, dan pupuk sebesar Rp46 juta. Jika ditotal, maka keuntungan yang didapat kelompok hanya sebesar Rp29 juta dalam 1 tahun. Itu pun belum dibagi kepada tiap anggota kelompok sebanyak 10 orang berdasarkan luas lahan yang digarapnya. Dengan luas lebih dari 1.300 hektar, masyarakat Desa Genteng mengandalkan komoditas kopi sebagai salah satu sumber ekonomi utama. Setelah bertahun mengalami kegelisahan, Roni dan para petani lainnya akhirnya menemukan solusi. Jadi kamu anu sortiran kira-kira seberapa lembade? Sortiran itu kan hasil sortir beres. Sekelompok pemuda yang tergabung dalam komunal kopi datang membawa alternatif solusi untuk pengolahan kopi pasca panen yang dihasilkan oleh Roni dan kawan-kawannya. Komunal Coffee itu bentuk usaha kolektif, usaha bersama, bareng-bareng. Itu fokus kita memang di industri kopi. Dimulai dari hulu sampai ke roastery. Iya, luas ieu mah lain ieu. Kan di karung-karung putih ini. Di 2015, 2016 itu kita ketemu komunal, nah baru di sana kita dapat gambaran lah, terus di sharing tentang bagaimana lebih disebutnya pasca panen kopi. Jadi pengolahan kopi lebih lanjut itu kita tahu dari setelah sharing dengan mereka gitu. Jadi akhirnya kita ngitung-ngitung dulu kan, ketika mau panen itu ini teman-teman mau ngelempar harga ceri ini berapa gitu kan. Kita harus tentuin gitu kan, tentuin sendiri. Terus biaya buat proses produksinya itu berapa. Jadi nanti setelah dapat harga pokok produksinya kita bisa nentuin berapa sih ya untungnya buat kita tuh. Itu sih yang ya akhirnya petani juga jadi ternyata selama ini saya mengolah kopi jadi seperti ini, ternyata biayanya sekian. Jadi kalau kemarin saya jual gitu rugi dong gitu. Justru dengan datangnya komunal ini kita bisa ngolah lebih lanjut itu biar lebih nilai tambahnya bisa lebih gitu maksudnya. Makanya diolah lebih lanjut menjadi green bean dan kopi yang siap roasting itu. Gitu. Komunal Kopi yang diwakili Angga memberikan pencerahan bagi Roni dan kawan-kawan dalam melakukan pengolahan pasca panen. Salah satunya adalah soal manajemen stok. Sebelum mengenal manajemen stok, setiap kali panen, petani hanya melepas seluruh hasilnya dalam bentuk ceri petikan dengan harga Rp2.500 per kilogram ke tengkulak. Seluruh hasil panen tersebut akan habis dalam waktu 3 bulan. Kemudian, petani tidak memiliki stok yang bisa dijual di bulan berikutnya hingga menunggu masa panen yang akan datang. Di sisi lain, permintaan pasar pada umumnya dimulai dari olahan biji kopi green bean. Tapi, jika ceri petikan diolah secara mandiri, petani bisa menghasilkan biji kopi green bean sekaligus memenuhi permintaan pasar pada umumnya tanpa melalui tengkulak. Hilangnya peran tengkulak dalam distribusi hasil panen mengharuskan para petani untuk memenuhi permintaan pasar secara langsung. Sistem
Sistem manajemen stok bertujuan untuk menjaga ketersediaan barang sepanjang tahun atau saat permintaan pasar meningkat. Kita mulai bahwa setiap hasil panen yang kita hasilkan itu tidak kita jual langsung semua ya. Tapi teman-teman di sini juga nyimpen nih buat stok sampai menjelang panen yang akan datang gitu. Jadi kopinya tetap kontinu ada gitu kan, nggak kosong tiap bulannya gitu. Sebelumnya ya habis jual cari habis aja semua. Ya menjelang masa panen, jadi di akhir April ini stok kita ini udah harus habis. Gitu. Jadi sekarang sisanya stok ya total 3,3 lah, ada kurang lebih segitu yang ada sekarang. ya. Penjualannya ini kemana sih? Sementara ini di pasar domestik doang. Kebanyakan memang Jabodetabek sama Jawa Barat. Ini yang sudah disortir berapa harganya sekarang? Yang udah disortir untuk proses full wash kita jual di 80 sampai 85 ribu. Untuk yang honey di 90 ribuan sampai 95. Paling tidak dalam setiap 1 bulan itu kita ada barang yang keluar lah. Tuh. Walaupun ya jumlahnya nggak terlalu banyak ya kalau sekarang. Beda sama musim-musim yang lalu gitu. Ya terlebih tantangan masa pandemik ya, di tahun kemarin kita panen sehingga masih tersimpan di gudang-gudang kolektif kita masih agak cukup banyak. Ini stok komunal juga masih banyak sih. Gabung komunal, pertama dapat ilmu bareng-bareng. Kedua, kita memperjuangkan secara bersama-sama keuntungan, bahasanya mungkin bukan keuntungan ya, nilai kesejahteraan yang ingin kita raih secara bersama. Nah setelah ngobrol komunal ternyata ini teman-teman tertarik nih, oh ternyata kopi ini ya bisa jadi seperti ini gitu kan. Bahan kualitasnya ada ya macam-macam lah gitu kan. Terus dari sisi proses juga kita tertarik untuk melakukan proses yang artinya sesuai dengan standar lah istilahnya. Kalau komunal itu total ya dari mereka ngebantu dari mulai pasca panennya gitu, dari mulai ngontrol di pemetikan gitu. Proses sortasi cari kopinya di sini, kemudian juga pengolahan lebih lanjut sampai ke penjemurannya gitu. Mereka ikut ngontrol juga sampai jadi ya istilahnya barang yang jadilah istilahnya. Itu semua dikontrol juga. Kalau cerinya kita sepakat sama petani ini kita beli Rp8.000 per kilogram, sementara di pasaran kemarin itu 5.000. Angga dan Komunal Kopi memberikan pengalaman baru bagi para petani dalam hal mengelola hasil panen. Cara ini dilakukan Angga dengan cuma-cuma atau gratis. Para petani tidak dipungut biaya, bahkan mereka dibantu dalam hal pemasarannya. Kini, petani tak hanya menjual buah kopi dalam bentuk cherry dan green bean, tapi mereka juga mengolahnya menjadi biji yang telah dipanggang atau roast bean. Peningkatannya mungkin karena selain dari kita hanya jual cherry itu sekarang, oh kita bisa jual green bean-nya nih, terus selisihnya agak lumayan gitu. Terus selain roast bean, kita juga bisa selain green bean kita juga bisa jual yang kopi sangrai itu kan, ya itu lumayan lah buat buat bisa bertahan lah itu istilahnya. Kita itu kan harus istilahnya bisa menentukan harga sendiri gitu kan. Jadi waktu itu memang kita ngumpul, ya udah sepakat nih
akan mendorong bahwa petani itu harus duluan untuk memiliki costing yang jelas, perhitungan yang pasti, sehingga nantinya yang kita harapkan adalah petani bisa mengukur berapa nilai rupiah yang kita hasilkan.